Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, pada video kali ini kita berada di sesi diskusi, yakni kita mendiskusikan mengenai hal-hal yang sangat layak untuk didiskusikan bersama dan kita share kepada teman-teman, dan kita harap ini ada manfaatnya. Baik, pada sesi diskusi kali ini kita membahas mengenai bagaimana sikap yang tepat bagi kita ketika kita melihat ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang kita anggap banyak kebijakannya yang keliru dan layak dikritik. Bagaimana sikap kita? Begini, bahwa kita harus mempunyai sikap yang tepat supaya justru tindakan-tindakan kita nanti tidak membuat hal-hal yang dianggap buruk di negara kita ini justru semakin buruk. Maka bagaimana sikap yang tepat? Kita pelajari dulu, kita pahami dulu bagaimana langkah-langkah ulama-ulama terdahulu. Kita merujuk pada satu hadis walaupun dhaif, berbunyi kama takunu yuwalla alaikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami, diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan bahwa hadis ini dhaif statusnya. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kondisi kalian, keadaan kalian, yuwalla alaikum, kalian akan diberi pemimpin. Jadi bahwa kondisi masyarakat yang buruk, yang jahat, yang durhaka kepada Allah, ini membuat Allah Subhanahu wa ta'ala beri hukuman berupa pemimpin yang tidak adil, berupa pemimpin yang zalim. Maka bagaimana sikap kita ketika kita melihat atau merasakan pimpinan-pimpinan kita ini tidak adil dan berlaku zalim kepada kita semua? Yang pertama, menurut pandangan kami, kita harus banyak-banyak istighfar, karena berdasarkan hadis tersebut walaupun dhaif, ini menunjukkan bahwa kesalahan ada pada rakyatnya. Kalau rakyat baik, pasti yang dipilih adalah yang baik-baik. Kalau kita pahami bersama bahwa siapakah pimpinan preman itu, pimpinan preman adalah yang paling preman dari sekumpulan preman tersebut. Makanya kondisi-kondisi yang kita anggap bahwa pimpinan kita ini adalah pimpinan yang kita anggap buruk, kita anggap zalim, ini justru berdasarkan hadis tersebut, ini gara-gara rakyatnya yang memang perlu memperbaiki diri masing-masing. Makanya yang pertama adalah banyak-banyak istighfar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin supaya sekitar kita ini, masyarakatnya menjadi semakin baik. Apabila masyarakatnya sudah baik semua, jadi semua sepakat ini bahwa memperbaiki sekitarnya masing-masing, maka kemudian Allah akan beri pimpinan yang baik kepada masyarakat yang baik tersebut. Ini berdasarkan hadis dhaif tersebut. Meskipun ini hadis dhaif, maka ada beberapa ayat yang secara makna menjelaskan hal itu juga. Sebagaimana ayat wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, bahwa apa saja yang terjadi musibah ini fabima kasabat aydikum, sebab amalan-amalan yang kalian perbuat, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa musibah berupa pimpinan yang zalim ini juga disebabkan oleh buruknya perilaku masyarakat juga. Lebih jauh lagi, ayat yang lain berbunyi wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, bahwa begitulah kata Allah, kami memberikan pemimpin mereka yang zalim satu sama lain, mengangkat pimpinan satu sama lain antara orang yang zalim itu bima kanu yaksibun, sebab mereka apa yang mereka kerjakan. Bahwa ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang zalim ini, sekumpulan orang yang zalim ini akan diberi pimpinan mereka, anggota dari mereka yang zalim tersebut. Maka disinilah kita perlu pahami bahwa apa yang menyebabkan terjadi di negeri ini, katakanlah jika dianggap bahwa pimpinan kita kurang adil, pimpinan kita zalim, maka yang pertama kita harus muhasabah diri kita masing-masing.
Kita banyak istighfar, kemudian usaha memperbaiki masyarakat kita, sekitar kita, keluarga kita, dan seterusnya. Kemudian apakah tidak perlu untuk mengkritik di medsos, mengkritik di dunia maya? Menurut pandangan kami sama sekali tidak perlu. Sama sekali tidak perlu. Kalau untuk menjelaskan kepada umat ini keliru, yang tepat begini, ini masih tidak masalah. Tapi kalau mengkritik, bahkan menghujat, mencaci, maka ini sama sekali tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Katakanlah memang pimpinan yang kita anggap zalim itu sebagaimana kezalimannya Fir'aun. Maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendatangi, kemudian menyampaikan nasihat, kemudian kita bahkan diperintah untuk berkata berlemah lembut. Jadi malah diperintah untuk mengucapkan kata-kata yang berlemah lembut dalam rangka untuk menasihati supaya kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang lurus. Kemudian apabila kita anggap bahwa pimpinan yang zalim itu katakanlah seperti Kisra atau seperti raja-raja Romawi pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, atau seperti Raja Habasyah, apa yang terjadi? Kirim surat. Kalau memang tidak mampu bertemu, kirim surat, sampaikan dakwah bahwa wahai raja ini, Anda kita ajak untuk kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Bahwa secara personal menasihati kepada pimpinan tersebut. Jadi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Kalau memang tidak bisa mendatangi, kirim surat. Menurut pandangan kami, sepaham kami, tidak pernah Nabi Musa itu kemudian di antara kaumnya sendiri mengatakan Fir'aun itu begini, Fir'aun itu begini, Fir'aun itu kebijakannya buruk, Fir'aun itu zalim, Fir'aun itu mengaku Tuhan, dan seterusnya. Tetapi justru Nabi Musa berangkat langsung menemui Fir'aun. Jadi itu yang dilakukan. Jadi tidak perlu kita dalam satu forum pengajian misalnya kita mengatakan ini begini, presiden begini, presiden begitu. Tetapi kita tidak mendatangi beliau. Nah, ini yang kita pahami. Kalau memang tidak bisa mendatangi, kirim surat. Kalau tidak, bagaimana? Sudah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buat masyarakat sekitar kita menjadi lebih baik lagi, sehingga Allah beri pertolongan, akan diberi pimpinan yang soleh. Kami kira itu video kali ini. Jika teman-teman merasa ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.